Enggak, pertanyaan gue gini, lu pakai baju 5 juta lu mau ngapain? Apa lu mau ketemu Yosiolo? Apa siapa namanya? Satu lagi. Apa lu mau ketemu sama Mundut Mustopa lu? Hah? Datang ke kantor ditanyain Mundut datang Mundut. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah seri membahas apa-apa yang sedang ada di internet kita, yang rame-rame, yang seru-seru, dan yang keyword kayak gini nih. Nah, gitu. Keyword aja. Keyword. Kalau di Indonesia disebutnya keyword. Kan nggak boleh nyebut konten, nggak boleh dong. Harusnya keyword gitu. Jadi anyway, kemarin banget gue udah nge-record video 2,5 jam, kemudian gagal. Terus ini gue record lagi. Jadi itulah alasan atas delaynya hal ini. OBS gue error bangsat. Video yang habis di-record tiba-tiba patah, nge-freeze anjing, kagak ketahuan juntrungannya kemana. Iya, sebel banget. Tapi ya kita coba lagi ya kan. His name is also life. Namanya juga hidup, harus berjalan semestinya. Jadi kita kembali lagi akan membahas sesuatu yang sedang ramai seperti biasa, kayak contohnya ini. Takut gua. Ya lanjut. Anyway, gue lupa ngasih tahu ini. Jadi buat beberapa dari lo yang belum tahu, anjing gimana sih tiba-tiba deg-degan anjing. Buat lo yang belum tahu, PPKM kembali diperpanjang. Harusnya ini gue mulai di awal sih, tapi ya udahlah. PPKM level 4 untuk daerah Jawa dan Bali diperpanjang sampai 16 Agustus. Buat yang nggak tahu, 1 hari sebelum hari kemerdekaan kita, mungkin ketika 17-an PPKM-nya dilangin supaya bisa upacara, kemudian dilanjut lagi, kita nggak tahu juga. Tapi tolong sabar-sabar. Gue tahu ini susah. Kemarin aja tuh kayak ada banyak orang yang bikin singkatan kayak PPKM pelan-pelan kita mati, atau PPKM pelan-pelan kamu. Waduh. Apa nih? Jokes apa nih? Gatel. Ya. Tapi kabar, gue nggak tahu ini akan menjadi kabar baik atau kabar buruk buat lu, tapi di beberapa tempat di Jakarta, karena perkara PPKM diperpanjang ini, penyekatan di 11 titik itu bakal diberhentiin dan diganti dengan 3 cara penindakan gitulah, dan salah satunya adalah ganjil genap. Jadi buat lu orang-orang yang naik mobil, yang seringkali pergi ke daerah perkotaan, khususnya ibu kota kita tercinta untuk party di FX, Sudirman, PIM, Pondok Indah, Mall, mungkin lu bisa lebih perhatiin plat nomor lu, apalin tanggal segala macam gitu-gitulah. Semoga kita semua bisa semangat menjalani semua PPKM yang ada, semangat untuk hidup, karena ya Allah, PPKM diperpanjang mulu, gimana hidup ini. Gue dari tadi ketemu kalimatnya kasar-kasar banget aja. Emang sekesel itu orang-orang Indonesia sama koruptor tuh. Makanya jangan korup. Makanya jangan mulai masa kecil lu dengan dimintain beli sampo di warung, duit gopenya lu embat buat beli ciki. Jangan gitu, ntar gedenya jadi jadi koruptor. Lalu perkara selanjutnya yang juga ngebikin orang-orang sebel adalah tentang perkara wujud dari beras bansos, beras dari Kemensos yang menggumpal, berwarna kuning dan dipenuhi kutu. Sumpah, ketika pertama kali gue ngeliat ini, yang ada di kepala gue tuh kayak, ini apakah gabah yang kena air yang udah dibuang? Apakah ini makanan bebek, tapi kayaknya bebek juga kayaknya tersinggung makan makanan begini? Apakah ini pasir kucing? Soalnya gue sering kali ngeliat beginian di samping kamar mandi tuh, Cici tuh biasanya boker begitu tuh. Dan masih banyak lagi. Ternyata ini beras yang dibagikan ke masyarakat untuk dikonsumsi. Tapi kok ya begitu. Dan kejadian ini terjadi di 2 tempat gitu. Yang pertama di Tambora, Jakarta Barat, dan yang kedua ada di Pandeglang, Banten. Dan perkaranya tuh cukup menyebalkan gitu, karena ya ini tuh bantuan sosial, men. Ini tuh seharusnya diberikan untuk orang-orang tidak mampu yang beli beras aja tuh susah gitu, yang beli beras aja tuh setengah. Pernah gak sih lu saking susahnya beli beras tuh setengah liter? Kagak 1 loh, setengah liter. Mana kadang tuh yang jualan yang sampai di
gituin banget gitu. Yang udah mas sekali digituin 2 kali gitu sampai gitu. Dulu itu gue zaman bocah begitu. Tapi setelah dicari tahu, ini kan ada banyak nih caption atau artikel-artikel yang ngebahas. Terus kayak menurut penjelasannya, insiden bansos beras yang menggumpal layaknya batu tersebut ternyata terjadi akibat hujan yang turun saat proses pembongkaran beras berlangsung di lokasi kantor Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang pada Selasa 3 Agustus 2021. Oh, 3 Agustus. Oh, yang ini 3 Agustus. Yang di Pandeglang itu 3 Agustus, yang mana ya udah mungkin semingguan lah. Dan alasannya adalah karena katanya ada hujan, kena air jadi menggumpal. Tiba-tiba di Tambora terjadi juga. Dan itu baru-baru ini loh. Masa hujannya delay anjing. Ini Agustus tanggal 7, yang ini Agustus tanggal 3. 7 ke 3 kan gak deket-deket amat, 4 hari. Masa kejadiannya bisa sama gitu, aneh dah. Dan dengan adanya yang kayak gini, pihak camat atau kades atau lurah gitu, ya mereka juga ngasih penjelasan kalau tugas mereka menerima gitu. Ini kata mereka ini masalahnya ada di distribusi gitu. Dan PT Pos Indonesia ketika ditanya juga, ya kita nggak tahu, tugas kami hanya mengantar gitu. Tanyakanlah sama yang mengirimi beras tersebut. Jadi main lempar-lemparan gitu. Dan ya gimana ya, kayak PT Pos Indonesia dan kades atau lurah gitu juga ya emang pada dasarnya nggak ingin disalahkan atas sesuatu yang mereka nggak tahu sih. Dan semuanya kembali lagi ke Bulog. Bukan berarti semua beras bansos seperti itu, tidak gitu. Tapi ya ada beberapanya yang kayak gitu, dan ngeliatnya tuh sebel anjing, kasihan. Ah, ini ada videonya nih. Tuh, kayak pasir kucing, men. Ada, kenceng amat speaker gue. Gue sedih tau. Ini kayaknya ayam-ayamnya mak gue ya dikasih beginian ngambek dah. Dikasih makan beginian langsung najis, cih gitu. Terus dia jalan beli nasi padang di warung gitu. Sudah ada 7 yang melaporkan berasnya berwarna kuning, berjamur dan beraroma tidak sedap. Cuma kabar terakhir adalah ya katanya beras-beras ini akan ditarik, kemudian akan diganti lagi dengan beras yang baru, dan semoga cepet sih prosesnya, karena ya seperti yang kita tahu kadang tuh kalau yang perkara retur-returan tuh lama sekali datangnya. Gue belajar dari pengalaman gue belanja online nih, kalau retur balik lagi tuh lama, ribet. Tapi ya ini kan bukan kesalahan yang diinginkan ya kan. Tidak mungkin sengaja memberikan beras tersebut dong. Masa sengaja ya kan? Masa orang susah dikasih beras segituan sengaja? Gak mungkin dong. Ya, gak mungkin dong. Lalu tapi kayaknya bagusnya satu video ini full ngebahas tentang pemerintahan ini gak sih? Planet Namek ya. Pemerintahan Planet Namek loh ini, sorry Tidak gimana sih? Karena gue sangat ingin membahas tentang polemik Louis Vuitton. Gimana sih bacanya? Kemarin gue belajar lo tau gimana cara bacanya. Louis Vuitton. Pronunciation. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Mari kita membahas tentang polemik kasus Louis Vuitton yang dijadikan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang. Tolong warga-warga Tangerang sekalian, saya ingin bertanya, apa yang sekiranya terjadi sampai hal ini bisa terpikirkan gitu. Louis Vuitton loh. Sebagai konteks gini, tahun 2020 anggaran untuk pengadaan bahan pakaian itu 312,5 juta, yang mana ya cukup banyak. Tapi seperti yang kita tahu itu ya sebenarnya tidak banyak-banyak amat lah gitu kalau emang untuk banyak orang. Tapi ternyata hanya 50 orang. Nah itu aja tuh udah ngebikin kita kaget. Ternyata di tahun 2021 anggaran untuk pengadaan bahan pakaian itu naik 2 kali lipat, kurang lebih ya. Ya lebih dari 2 kali lipat, menjadi 675 juta rupiah.
Tolong diingat bahwa ini uang anak-anak, bukan daun, bukan Indomie. Mungkin kalau 675 juta dibelikan Indomie untuk rakyat-rakyatnya, kenyang sih, main buat sehari itu mah. Nih, polemik pengadaan baju dinas baru anggota DPRD Kota Tangerang yang total anggarannya mencapai 1,275 miliar, di mana 675 juta merupakan pengadaan bahan dan 600 juta ongkos jahit, hingga kini masih menjadi isu menarik di Kota Tangerang. Ini bukan menarik, ini menyebalkan. Kenapa? Ngejahit baju aja 600 juta. Ya gua tahu, mungkin karena bahannya mahal, yang ngejahit harus profesional supaya bahan mahal ini gak rusak. Tapi kenapa dari awal milih bahannya yang 675 juta dong? Emang gak bisa lu ke Mangga 2, ke Botani Square? Kenapa Botani Square? Botani Square tempat apa? Ke Blok M. Ya, di Blok M banyak tahu. Blok M banyak bahan-bahan bagus berkualitas. Di Tangcit. Kan Tangerang, kan ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang dinas di DPRD Kota Tangerang kan. Di Tangerang City ada tau bahan-bahan baju pakaian. Selain untuk mempermurah harga biaya tersebut, bisa juga dijadikan sebagai sarana membantu perekonomian daerah tersebut supaya orang-orang yang terdampak pandemi bisa mendapatkan uang biar bisa klop dan cocok gitu. Ini apaan sih tangan gue nih, gak penting banget. 1,275 miliar loh. Lu beli kain kayaknya itu bisa, kalau lu beli kain ya, beli kain yang panjangnya 1x1 deh, terus lu jajarin gitu, itu kayaknya bisa dari Tangerang sampai Bali deh, ya nggak sih? 1,275 miliar tuh banyak loh. Lu deretin panjang gitu sampai Bali, lu gelinding dari kain-kain tersebut tuh, jadi tuh baju, tinggal dibolongin kiri kanan buat tangan. Nih. Anggaran ini bahkan naik 2 kali lipat, bla 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 bla. Anggota DPRD Kota Tangerang akan dapat 5 setel baju dinas. 5 setel baju dinas. Jadi kan budgetnya itu berapa tadi? 1275 ya? Ya nggak sih? 1275. Dan itu BTW untuk 50 orang ya. Untuk 50 orang, masing-masing orang akan mendapatkan 5 setel. Berarti kalau dihitung-hitung, intinya satu baju itu bermodalkan 5.100.000. Dan itu baju doang gak sih? Apa satu set? Satu setel? Baju sama celana sama topi. Kok topi? Emang mau pacaran anjing topi? Gak pakai dasi sekalian. Enggak, pertanyaan gue gini, lu pakai baju 5 juta lu mau ngapain? Apa lu mau ketemu Yosiolo? Apa siapa namanya? Satu lagi. Apa lu mau ketemu sama Mundut Mustopa lu? Hah? Datang ke kantor ditanyain mundut datang mundut. Bapak, berapa harga outfit Bapak gitu. Terus dijelasin kayak, "Oh, ini ya nih dapat dari dana APBN ini 5 juta gitu." Mundut Mustopa punya vlog baru ntar. Berapa harga outfit? Astaga. Orang-orang yang komen langsung pada kesel kan, kayak pengen nampol. Alane aja pakai baju partai. Dia pakai baju partai, orang dari partainya dapat baju dari negara, nggak apa-apa. Bangganya punya wakil rakyat yang iya bener, lupa gua. Ini kan kemarin kita bahas. Yang namanya wakil rakyat harusnya mewakili rakyatnya. Kalau rakyatnya nggak bisa pakai baju bagus, ya at least kami diwakili. Bagus. Kalau anjing dulu bagus banget nih kalimat. Gaya-gayaan pakai duit negara. Emang gak malu gayanya disubsidi? Wow. Tapi anyway, sudah cukup lah sepertinya lah bahasan itu. Karena itu cukup ramai kan. Tapi pada akhirnya perkara anggaran untuk baju-bajuan ini dibatalkan. Jadi fungsinya apa tadi? Misu-misu tadi. Ya juga ya, gue baru nge ya. Ngapain gue misu-misuin hal tadi kalau misalkan emang dibatalin? Aneh dah. Tapi pada akhirnya dibatalkan. Dan ya karena perkaranya udah masuk sosial media dan rame gitu. Terus yang jadi masalah selanjutnya adalah, jadi kan ini tuh tender ya. Jadi kayak mereka milih nih kayak
pihak dari perusahaan atau orang yang nyediain atau menjahit baju itu kayak nawarin tender lah gitu. Terus yang dipilih itu yang nantinya akan mengerjakan. Dan polemiknya adalah karena tidak jadi, pihak pemenang tender baju Louis Vuitton akan ngajukan gugatan. Jadi karena dibatalkan tersebut, ini lucu banget, ya Allah, ya Allah. CV merupakan perusahaan yang berbasis di Cirebon, memenang tender pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang dengan bahan dari brand Louis Vuitton. Pihaknya mengikuti tender secara prosedural di unit layanan pengadaan ULP sebelum dinyatakan memenangkan tender. Tapi karena emang anggapan dari pemenang tender ini itu dibatalkan sepihak, mereka tidak terima. Akhirnya mereka pun melaporkan itu. Aduh. Kalimatnya gini nih, kami sudah dimenangkan dan telah diumumkan, tapi sekarang dibatalkan. Artinya ini ada upaya apa? Padahal kami sudah mengikuti prosedur. Ya masalahnya Pak, yang nolak tuh kayaknya mereka sih kayaknya mau-mau aja gitu. Yang nolak kan warganya gitu sama orang-orang di luar sana. Tapi ya intinya gua nggak tahu ini manuvernya bakal kemana lagi. Gua nggak tahu ini nantinya akan diarahkan kemana lagi. Tapi intinya sudah dibatalkan. Gua nggak tahu ini gugatannya nantinya akan gimana dari pemenang tender ini, gua nggak tahu. Mari kita tunggu kabar selanjutnya karena pasti akan ramai sekali, seru sekali. Louis Vuitton 5 juta satu baju. Beli baju berarti baju yang nantinya akan dipakai itu harganya seharga UMR, bos. Buset. UMR Bekasi berapa sih? UMR Bekasi 2021. UMR Bekasi aja 4,7 loh. 4,7 bajunya 5 juta anjing. Masih kurang 300.000 itu kalau pakai UMR Bekasi juga yang paling tinggi. Jadi gampang nanti kalau misalkan Pak beli baju yang bahannya Louis Vuitton yang dijahit khusus gitu. Satu baju berapa Pak? Ya UMR tambah 300.000 deh gitu. Ya, gue kayaknya akan sudahi di sini dulu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Tapi biar gue tutup ini dengan sebuah cerita yang sangat amat lucu gue dapat dari Discord gue di submit sama orang namanya Raina. Ada sebuah postingan. Postingan ini datang dari Facebook dari 29 Juli 2021. Anjing lucu banget ini. Judulnya vaksin dan Bluetooth support 5G 5G. Jadi intinya dia seolah-olah mau bilang kalau setelah vaksin akan bisa membuat tubuh kita terkoneksi dengan Bluetooth 5G. Bluetooth 5G. Nggak 4G loh. 5G kan belum ada di Indonesia ya. Udah ada dari vaksin. Kita jadi menara sutet. Kita jadi sutet berjalan anjing. Aneh banget bangsat goblok. Postingannya gini, sejak 27 Mei 2021 lalu, jaringan seluler 5G bisa dinikmati oleh pengguna Telkomsel Indosat Ooredoo. Syaratnya, di lokasi sudah terlayani jaringan Telkomsel, bla 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 bla. Wilayah lokasi sudah terlayani jaringan. Terus tiba-tiba di parent device AstraZeneca Pro 5G dan microchip 2.0 AstraZeneca Pro 5G. Orang bertolol semua emang goblok banget. Dapat info dari mana? Ganti Bluetooth doang gue juga bisa anjing, tinggal rename di Bluetooth kok susah. Kagak ada otak ya. Dengan divaksin kita bisa jadi punya sutet sendiri anjing. Mana 5G lagi, gue pengen kalau gitu. Biar nanti setiap gue datang ini kekonekan sama badan gue ya kan. Nggak perlu bayar internet, nggak perlu bayar. Beli paket internet, pasangin di Home First Media, nggak perlu. Pakai diri sendiri, dicolok. Kalau habis dicas dah. Tapi anyway, itu dulu untuk perkara dari TNM ini berapa? TNM 182. Lo bisa
klik link video lain di samping. Banyak video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, yang mana pembahasannya masih akan berlangsung dan masih seseru ini loh. Banyak yang lucu-lucu di Indonesia kita tercinta. Jangan lupa subscribe kalau lu masih pengen dengerin gue ngomong. Nyalain tombol lonceng notifikasi kalau lu pengen ngedengerin berita-berita semacam ini. Dan kawan, like videonya, komen menurut lu gimana ini. Jangan lupa juga join membership untuk lu yang pengen lebih dekat menjadi teman dan bapaknya Piccolo, calon jenazah sekalian. Gue bingung anjing, gue sedih banget ini, padahal gue lagi sedih tau ini. Video 2,5 jam hilang gitu aja, tapi keluar sebagai video yang lebih bagus. Itu aja dulu, nama gue Andri, sekian dan nih video yang gue maksud nih, lu lihat nih. Masih sebel banget gue. Nih 2 jam 25 menit dibuka patah-patah kayak goyang anjing. Ternyata dia sindir. Nge-freeze. Ini ke play loh, ini playing. Ke-freeze. Kamera gua berubah kagak jelas. Suaranya kagak sinkron. Baru mau bikin video aja udah dikuasain elit global anjing.